Kau lihat anak, ada yang rewel, gak ada orang tuanya, gak ada orang tuanya. Ada rasa takut, dia mengharapkan ada sosok orang tuanya, ada sosok orang tuanya. Di situ saya kadang sedih, di situ saya kadang sedih. Kehilangan terluka saya bisa menyala saya. Di situ saya kadang sedih, di situ saya kadang sedih. Itulah tugas seorang polisi. Di situ saya kadang sedih, di situ saya kadang sedih. Setiap kegiatan takutlah saya bisa menemani anak saya. Di situ saya kadang sedih, di situ saya kadang sedih. Itulah tugas seorang polisi. Itulah tugas seorang polisi. Di situ saya kadang sedih. Itulah tugas seorang polisi. Bagus Om, kok aku nggak pernah dibikinin begitu ya sama Mas Eka Gustiawan ya? Bagus loh. Tapi itu memang fenomena karena bisa masuk ke setiap tempat yang dikatakan orang bisa masuk kata-kata itu. Contohnya saya sejak hitam putih ditemanin kamu. Iya. Maksudnya gimana? Sejak hitam putih ada kamu. Di situ saya kadang sedih. Loh kok sedih? Jadi ada aku sedih ya? Masa sih? Oke, ulang. Pada saat saya melihat wajahmu. Iya. Di situ saya senang banget. Di situ saya senang banget. Fenomena loh, ini fenomena ya, fenomena banget karena tiba-tiba menjadi meme ya kan, atau meme ya, beredar di mana-mana, bahkan di Instagram, di pet, di mana-mana kata-katanya nyambung di situ. Kadang saya merasa sedih. Iya, jadi apapun ceritanya itu ujung-ujungnya jadi di situ kadang sedih. Ujung-ujungnya jadi sedih. Iya. Ya. Maka kita akan tanya langsung, apa sih yang membuat sedih itu? Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang meme dulu. Meme dulu, oke. Om Deddy tahu meme itu apa sih sebenarnya? Meme itu apa? Kan biasa orang membuat, biasa kok Indonesia nyebutnya meme gitu ya. Iya. Meme itu apa sebenarnya? Jadi meme itu sebenarnya bukan gambar orang terus dilucu-lucuin, enggak. Apa dong? Tapi meme itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk menyebarluaskan sebuah ide. Awalnya ada menyebarluaskan sebuah ide. Jadi kalau tidak salah itu saya lupa, tapi zaman dulu tuh kan ada teori Darwin yang manusia katanya awal dari monyet, tahu ya? Coba ulang. Awal teori dulu Darwin kan ada teori Darwin yang mengatakan manusia awalnya berasal dari dari monyet. Nah, terus kalau tidak salah ada seseorang ilmuwan juga yang namanya Richard Dawkins. Nah, Richard Dawkins ini mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa dilihat hanya dari fisiknya saja, tapi perubahan manusia itu juga dilihat dari faktor kebudayaan yang melekat pada manusia dan itu berkembang luas. Nah, terus kata-kata Richard Dawkins ini turun-temurun digunakan, disebarkannya turun-temurun, maka disebut tapi sebagai dari meme. orang ke orang. Dari gitu. orang ke orang, maka itu disebut sebagai meme. Tapi kalau sekarang meme itu digunakan untuk lucu-lucuan. Iya, kayak mau bikin dagelan tentang apa. Betul, gitu. saya ada meme pernah dibuat tulisannya botak siapa takut, kan kurang ajar yang buat itu kan. Iya, betul. Bahkan ada waktu itu aku lihat Om Deddy lagi pose apa gitu. Kalau takut tuh jangan sama apa, tapi takut sama calon mertua apa gitu. Ada deh. Siapa takut sama calon mertua? Ih, tapi bukannya bukan Om Deddy. Saya nggak punya calon mertua. Oh iya kan udah bubar. Mertua ya. saya udah bubar. Oh iya benar juga. Tapi kita punya meme sekarang, ini adalah meme dari tokoh-tokoh Indonesia yang dibuat. Coba kita lihat. Nah, mana?
Jadi tak ini Nih. ya. Ahok mau Jakarta bebas banjir tapi masih buang sampah sembarangan. Mikir. Pas. Yang di belakang dia Iya. pakai kacamata. Mana kapal yang lain? Ya kan? Mana kapal yang lain? Nah, Bapak SB lebih baik BBM naik dibandingkan BBM diri tapi nggak dibalas. Ya bener. Lebih sakit hati. Ya. BBM dibaca tapi nggak dibalas tuh lebih sakit hati. Nah, Bu Susi lagi masih berani mencuri ikan di Indonesia, meleduk loh. Oh lihat, tuh itu gara-gara nyuri ikan tuh. Kenapa dia pakai kacamata? Loh, Aduh. Hei, biasa aja. Balik ngadep depan. Nah, langsung wah aja. Cuma ingetin Mana? besok Gak hari ada hilang. besok hari Senin. Coba aku yang di pose gitu ya. Cuma ngingetin besok Jumat Kliwon gitu ya. Nah ini lagi jomblo di sebelah ada ABG pacaran manggil papa mama. Di situ kadang saya merasa sedih. Tapi aku seneng loh Om Deddy bacain begitu meme gitu karena kayak orang-orang tuh kreatif banget loh bikin sebuah kata-kata gitu, Iya kalimat. memang orang Indonesia itu orang-orang yang kreatif. Tapi saya pertanyaannya bukan masalah meme ya. Saya Apa pertanyaannya adalah kenapa sih dia merasa sedih? Oh iya Itu ya. satu. Yang kedua, emang hari Senin ada apa sih? Jadi langsung kita undang orangnya adalah Bribka Dewi dan Brigadir Dara. Apa kabar? Ternyata lebih ganteng ya lihat aslinya. Terima kasih. Di situ saya nggak ngerasa sedih lagi gitu. Udah nggak merasa sedih ya? Udah nggak merasa sedih? Masih sih. Oh masih dikit ya. Masih. Saya dibilang ganteng, saya merasa sedih. Dara, kayaknya udah pernah kesini kan? Siap. Udah pernah kan? Sekarang ada meme-nya. Silakan duduk, silakan. Silakan. Silakan duduk. Polwan sekarang cantik banget kayaknya ya. Kenapa? Polwan sekarang kayak cantik. Kamu nggak minder duduk di sampingnya? Aku di belakang sini aja Pak ya. Ah, Gimana ya? kamu belakang aja sono. Kamu di belakang jongkok terus kamu ngomong, sekarang saya merasa sedih gitu. Iya. Makasih loh. Saya mau tanya dulu nih sama Kak. Bribka ya, Dewi. Bribka Dewi. Kenapa sih sebenarnya merasa sedih tuh? Itu memang yang jelas sisi lain dari polisi ya Mas ya. Khususnya saya sebagai seorang polwan, satu sisi polwan, satu sisi saya seorang ibu. Tapi ya pada intinya juga tidak ada bedanya dengan tugas saya yang mana dengan bermacam karakteristik ya. Yang harus saya Jalani. jalani harus saya bagaimana caranya apapun itu aturan bisa menyentuh di masyarakat dengan terjadinya pro dan kontra seperti itu. Iya. Dan yang membuat Anda sedih apa Ya, sebenarnya? membuat saya sedih bahwa konsekuensi yang harus saya terima ya contoh hari ini aja saya harus ninggalin anak saya. Anda harus ninggalin anak. Oh. Gitu. Kenapa sedih ninggalin anak kalau boleh tahu? Apa ya? Karena kan kalau bagaimanapun saya punya kewajiban sebagai seorang ibu. Gitu. Yang notabene nggak mutlak setiap kegiatan anak saya bisa saya temenin karena ya ada kewajiban yang memang harus saya laksanakan pertanggungjawaban saya terhadap negara gitu. Jadi harus memilih mana sebenarnya? Saya usahakan dua-duanya bisa seimbang. Kalau seandainya negara membutuhkan dan anak membutuhkan, memilih mana? Memang pilihan yang sulit ya Mas, tapi saya usahakan sesuai kewajiban saya. Saya laksanakan perintahnya. Berarti negara tetap. Ya, Kenapa bisa begitu? Kenapa tidak anak dulu? ya itu konsekuensinya Mas. Yang ya mau tidak mau harus saya jalani. Umur berapa sih anaknya? Anak saya usianya 8 tahun, 6 tahun dan 4 tahun. 8 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Di mana saya punya saya jauh di Bandung, saya merantau. Jadi dalam artian sini nggak ada punya saudara. Ditambah lagi saya punya yang kerja di rumah kan pulang pergi.
Iya. Ternyata saya salah tadi. Yang hari Senin itu. Dan ternyata Brigadir Dara ini bukan yang hari Senin itu. Tapi suka dibikin. Dia yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, lebih banyak lagi dong Kayaknya ya. gitu. Tapi Brigadir Dara juga sering dibikin meme juga gitu ya. Iya, sempat beberapa. Saya pernah lihat di 9GAGS malah. Oh ya? Apa, This is Indonesian Police. Wih, berarti termasuk polisi-polisi cantik gitu ya? Iya, itu pernah dibikin meme juga kan? Iya. Apa contohnya apa? Lupa sih soalnya agak banyak juga aku lihat. Wih, belagu banget Iya, ya. sama kayak aku juga gitu. Udah mamam belum? Gitu gambarnya aku. Maksudnya apa? Udah mamam belum? Ya, Gambarnya biar kamu buat orang-orang orang-orang diet supaya nggak makan. Untuk supaya orang makan dong, gitu. Yuk bangun yuk, jangan bobok terus gitu kalau aku. Maksudnya apa sih? Ya aku juga punya meme begitu Nggak juga. pernah lihat saya meme Masa kamu, sih? nggak pernah. Mungkin aku bikin sendiri kali ya buat kalangan pribadi ya. Iya. Tapi nggak, ini pertanyaan yang penting sebenarnya. Ketika dibuat meme itu seneng apa Bete. bete? Coba. Kalau untuk saya pribadi saya sedih ya. Sedih ya? Saya sedih terus kaget itu karena walau bagaimanapun pada saat itu saya berpakaian dinas dan keluar kata-kata itu spontanitas gitu. Spontanitas di mana ya itulah sisi lain dari seorang polisi. Dan itu bukan bukan jokes ya? Enggak. Bukan lelucon ya? Pada saat mengatakan itu bukan lelucon kan? lelucon. Tapi ternyata dibuat oleh orang-orang menjadi sebuah lelucon gitu. Nah, gimana ketika ngeliat itu pertama kali? Kaget, sedih, kesal. Kaget, sedih, dan kesal. Maka di sini juga saya terima kasih banyak akhirnya bisa bisa menjelaskan, diberi kesempatan untuk menjelaskan bahwa sekali lagi silahkan itu hak asasi masyarakat seluruh Indonesia. Dan memang pernah juga saya sekali lihat ada teman yang memang dia kerja di luar negeri ternyata nyampe juga gitu foto saya itu. Cuman terlepas dari semua itu walau bagaimanapun saya bangga jadi seorang anggota polisi. Walaupun ada konsekuensi harus saya jalani. Tapi dari Bribka Dewi sendiri kan kalau seandainya dilihat ya sampai dibuat video klip gitu ya, video klip dengan menggunakan wajah Anda loh. Iya. Itu kan sebenarnya kalau misalnya Anda tidak terima, seandainya Anda tidak terima, saya nggak ngerti, tapi kayaknya Anda bisa nuntut ini perusakan nama baik sebenarnya. Ya kan? Ya. Nah, Anda Tapi kan jadi terkenal om. tapi kan dia nggak suka sebenarnya. Karena Oh iya. nah gimana tuh? Karena memang sekali lagi kalau udah berkaitan dengan media sosial sulit untuk dibendung karena kan kapasitas kecepatan datanya atau segala macam. Maka dari itu saya berusaha untuk positive thinking saja dan berharap dengan seperti itu walaupun saya ambil sisi positifnya bahwa masyarakat mungkin kami juga khususnya polisi bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu dan masyarakat bisa lebih mengenal kami bahwa ini di balik kegagalan kami ada kerapuhan kami. Ya, tapi apakah itu sebenarnya sisi positif untuk polisi atau malah menjadi negatif? Ini maaf, tapi ini bukankah akhirnya polisi menjadi main-mainan gitu akhirnya? Kalau itu tergantung orangnya ya mas menilainya kalau menurut saya karena susah kalau susah ibaratnya tuh susah ditebak kalau pola pikir manusia gitu kan. Jadi ya saya harap masyarakat lebih berpikirannya ke arah positif gitu. Salah satu juga saya bisa tampil di sini, saya mau menjelaskan bahwa itu sisi lain dari polisi yang mempunyai hati nurani, itu punya perasaan juga. Jadi ingat ketika Anda menggunakan meme tersebut, orang yang dibuatnya itu sebenarnya memang ketika mengucapkan itu bukan dalam arti kata jokes atau komedi, tapi memang pada saat itu memang sedang sedih beneran gitu ya. Padahal rata-rata kan orang-orang yang Iya. dibuat meme itu adalah orang yang sedang ngomong serius mungkin. Betul. Dan itu orang sedang sedih beneran, sedang serius dan dibuat meme jadi lucu-lucuan. Harusnya nggak seperti itu. Kalau Brigadir Dara? Iya, begitu ngelihat meme aku, awalnya sih kaget kok bisa dapat foto aku dari mana gitu. Cuma karena terlalu banyak, ya aku juga karena aku menganggapnya itu bukan hal yang selama itu masih dalam hal wajar, ya biasa aja. Asalkan masih dalam hal yang wajar ya, kalau sudah tidak wajar mungkin baru nanti akan ada teguran. Tapi kan positif atau negatif akhirnya? Saya lihat ada positifnya, ada negatifnya ya. Mungkin negatifnya banyak orang atau banyak di luar sana yang
berusaha untuk misalnya yang tidak suka dengan polisi, banyak juga meme yang untuk menjatuhkan kami. Tetapi di sisi positifnya itu artinya kami diterima oleh masyarakat, kami diperhatikan oleh masyarakat. Dan sisi positifnya lagi, dengan adanya meme itu saya atau kami sebagai anggota polisi harus lebih menjaga nama baik institusi. Nah kalau misalnya ketemu orang di jalanan yang tahu lihat meme itu gitu, terus ngeliat Anda terus ketawa gitu gimana? Ya saya nggak masalah. Kayak tadi kalau benar misalnya tadi bukan Mbak Eka gitu ya, misalnya tadi Mbak Dara yang hari Senin digodain sama Mas Dedi gitu, kayak ada apa sih sama hari Senin gitu gimana? Nah ya, makanya kan bisa seperti itu. Iya. Nah kalau dari orang-orang yang terdekat komentarnya apa? Dari suami misalnya ngeliat iya. itu. Kalau suami saya, ya mau gimana lagi gitu. Orang itu sudah terjadi. Gitu. Kalau dari anak, katanya anak sekarang, ibu sekarang di TV terus gitu katanya. Pertanyaan dia, ibu kenapa? Ada tulisannya, terkadang merasa sedih. Oh. Cuman ya saya berterima kasih, akhirnya saya sampaikan pada anak saya, Aa, itu perasaan ibu dikala ibu pergi ninggalin Aa sama abang teteh. Malah jadi jawaban yang luar biasa buat si untuk anak itu pada saat sendiri ya. ibu mau pergi kerja gitu. Oke, malah bagus. Kalau Brigadir Dara gitu, misalnya dari orang terdekat, punya pacar? Iya. Apa kata pacarnya? Kan? Ya, tuh langsung Ya. Ya paling lucu aja sih. Padahal ketika dia bilang punya pacar, saya juga merasa sedih itu. langsung di dalam hati ya. Terkadang saya merasa sedih langsung aja. Apa katanya? Iya, awalnya ya kaget, cuma karena memenya itu lucu-lucu jadi paling Ya, ketawa ya aja. udah fun aja. Iya, jadi Oh. tidak dianggap yang nggak mau mengambil serius lah. Oke. Nah, ini nih kita punya bintang tamu satu lagi ya. Ini luar biasa. Kalau di US itu sekarang lagi beredar film yang masuk award box office dan sebagainya, American Sniper. Oh, iya Right? tahu. Nah, di Indonesia itu ternyata ada seorang sniper juga di Indonesia, seorang pembela negara tapi dia adalah seorang sniper. Dan sniper ini dinilai sebagai sniper urutan ke-13 terbaik di dunia. Wow. Asalnya dari Indonesia. Wow. Ya, kita lihat dulu, ini adalah Tatang Koswara, silakan. Nah, Jakarta, ini Tatang Koswara dan 14 sniper terhebat di dunia. Legenda sniper Tatang Koswara, burung parkit dan batu akik, Yaman Wulung. Apa itu saya nggak ngerti jadi. Ini di Bandung kalau nggak salah. Tercatat sebagai sniper legendaris asal Indonesia pada 77 sampai 78 beroperasi di Timor Timur. Kini Timor Leste ada lebih 40 orang veteran menjadi oke. Berusia 68 tahun sekarang, tercatat sebagai sniper legendaris asal Indonesia. Dalam nama Tatang tercatat dalam buku Sniper Training. Satu-satunya sniper Indonesia yang diakui dunia. Namun pangkat terakhir bantu letnan membuat pensiun tidak besar. Membuat uang pensiun tidak besar. Oh, jadi uang pensiunnya nggak besar, jadi membuka warung makan di lingkungan Kodiklat TNI AD di Bandung. Oke, tapi dia termasuk dinilai sebagai. Jadi Tatang Koswara ini dinilai sebagai sniper terhebat di urutan ke-13 menurut versi Sniper Training Techniques and Weapons oleh, boleh tahu siapa yang ngarang? Boleh tahu yang ngarang siapa? Turunin, iya. Jadi bukunya adalah Sniper Training Techniques and Weapons oleh Peter Brockensmith. Wow. Di urutan ke-13. Kita Ini undang bukunya. aja, ya, ini dia Training Techniques and Weapons, Peter Brockensmith. Kita undang saja, ini adalah Tatang Koswara. Apa kabar Pak Tatang? Baik. Luar biasa. Wah, Silakan Bapak. saya belum pernah ketemu sniper seumur hidup saya loh. Aku takut ditembak ya. Ih, siapa yang mau nembak kamu? Oh iya, nggak ada ya. Dia nembak juga milih-milih kali. Iya, jangan tembak aku ya Om, nanti aku pacarnya jadi banyak kalau ditembak terus. Tapi Pak Tatang, ini menarik sekali. Anda jadi sniper sejak? Saya jadi sniper sejak setelah masuk tentara, pangkat sarjan.
Waktu itu di Indonesia tahun 74 belum memiliki kita sniper dengan anti teroris. Sniper dengan Anti teroris. anti teroris. Ya. Oke. Maka gagasan waktu itu oleh Jenderal Mungpar Hadimulyo. Beliau dari mantan komandan Kopassus yang waktu itu tahun 74 menggagas bahwa di kita memiliki pasukan-pasukan 4 angkatan. Waktu itu polisi masih menyatu dengan kita. Jadi pasukan elit Angkatan Darat, pasukan elit Angkatan Udara, juga pasukan elit dari Marinir, juga dari Brimob. Nah, Anda lalu menjadi sniper di tahun? Tahun 75. Kenapa bisa sampai nama Anda ada di sebuah buku yang mengatakan Anda terbaik di dunia? Pada saat itu Timur kita waktu konfrontasi dengan Timur, memang kita pada saat itu mengadakan perlawanan dengan Timur Leste waktu itu yang sekarang disebut negara Timur Leste. Jadi kita datang ke sana. Setelah itu saya diajak pada waktu itu atau dijadikan tugas sebagai pengawal pribadi Pak Edi Sudrajat. Pak Edi Sudrajat waktu itu adalah Dan Satgas Pamungkas. Komandan Satgas Pamungkas itu adalah satuan tugas terakhir. Jadi gembong-gembong musuh di sana atau terutama pimpinannya harus selesai. Kalau selesai dalam jangka 3 bulan, ya kita bubar. Kalau tidak selesai sampai 3 tahun, ya kita tetap di sana. Nah, yang menilai Anda sampai ke buku itu siapa? Itu nggak tahu. Ya mungkin kalau dalam perang pertempuran dimanapun, negara manapun, itu bisa aja wartawan-wartawan luar Ada masuk. penilaian sendiri-sendiri Iya. ya Pak ya. Saya dengar pengalaman Anda sempat membawa 50 butir peluru. Oh betul. Dan 49 butir peluru pelurunya sniper berhasil melumpuhkan lawan. Ya. Dari 50 itu 49 berhasil melumpuhkan lawan dan sisanya 1 disisakan untuk diri sendiri. Siap. Betul. Hah? Wow. Itu memang pelajaran ilmu yang didapat dari luar memang begitu. Jadi gimana? Saya dididik oleh tentara Grand Beret Amerika waktu itu. Jadi pasukan elit Amerika didatangkan ke kita. Nah, yang dididik pada saat itu harusnya 4 angkatan, tapi saat angkatan pertama harus diserahkan kepada angkatan darat. Oke. Ya satu-satunya pasukan elit angkatan darat adalah komando. Nah, Anda boleh Ternyata- cerita yang tentang 50 peluru itu dulu, Pak? Yang 50 itu. Itu saya masuk diperintahkan karena pada saat itu pertahanan dia itu sangat kuat. Banyak korban di sana sini pasukan kita. Jadi satu-satunya jalan saya diperintahkan oleh Pak Edi Sudrajat untuk masuk ke jantung pertahanan musuh. Jadi bisa dengan jalan kaki, bisa dengan mobil. Gitu. Kalau jauh saya minta bantuan kepada pesawat helikopter dan masuk ke jantung pertahanan musuh. Kalau di sini TNI, di sana musuh, wilayah musuh itu adalah wilayah sniper. Jadi di situ berapapun banyaknya musuh, saya cukup oleh 2 orang. Bahkan bila perlu 1 orang. Jadi musuhnya tidak sniper ya? Anda sniper Tidak. gitu? Ada juga. Ada juga? Sempat saya lumpuhkan. Oke, Anda melumpuhkan berapa orang? 49. Ya kira-kira begitulah. Yang 1 disiapkan untuk diri sendiri. Jadi memang ajarannya gitu. Apa itu? Pada saat kita habis peluru, kita tidak meleset satupun peluru. Nah, pada saat diperintahkan kembali mundur, saya mundur, ternyata dicek oleh komandan, ini kok 1 masih ada, kenapa Anda selesaikan? Saya jawab, kalau saya pada saat mundur terpojok oleh musuh, maka akak saya di sini senjata otomatis saya babat, saya lawan. Tapi dalam melawan saya masih hidup. Tidak ada jalan lain. Teleskop saya hancurkan. Teleskop dihancurkan? Saya hancurkan dulu teleskop. Langsung 1 peluru untuk nyawa saya gitu. Wah. Itu dengan senjata sniper? Iya. Gimana saya buka nembaknya? kaki itu udah laras bunuh diri aja. Aduh, itu lebih terhormat ya Pak kalau bunuh diri. Daripada saya tertangkap musuh. Oh, lebih baik mati di tangan diri sendiri Iya. apa di tangan musuh? Sembari menghancurkan radio juga katanya. Hancurkan dulu daripada dipegang musuh. Wow. Dimiliki musuh. Senjata itu sangat ampuh. Wih. Ya. Akurasinya jarak 900 membidik mata kanan, saya kena mata kanan. 900, Contohnya, 900
Tapi tidak meledak seperti 900 apa meter? 900 titik bidik titik kena. 900 meter? Iya. Titik bidik kena? Iya, akurat 1 kilo saya mampu melumpuhkan musuh. Aduh. Wah, luar biasa. Aku boleh tanya nggak? Ya. Ini kan kayaknya Pak Tatang hebat banget kan ya dalam menjadi sniper gitu. Tapi kalau sniper sendiri pernah ketembak nggak Pak? Pernah dia pernah ketembak? Pernah. Pernah. Pernah ketembak? Saya pernah ketembak. Terus kalau ketembak gimana Pak? Jadi Sakit, awalnya Mbak. saya Nyelamatin dirinya mungkin ngelapasin peluru sendiri kali apa gimana? saya ketembak itu waktu saya sendirian. Karena teman saya namanya Pak Ginting dari Kopassus. Itu bukan sniper tapi dari komando. Pak Edi khawatir kalau saya berangkat dicoba masuk jantung pertahanan musuh, saya 2 orang. Hanya sayang beliau tidak mempunyai pakaian jili, pakaian samaran. Itu akan ada dampak kepada saya. Kalau dia ketahuan, dia mati, saya juga akan mati. Jadi saya lebih senang sendiri di jantung pertahanan musuh. Berapapun banyaknya saya tetap di situ. Nah, Anda ketembak bagian mana, Pak? Pada saat angkatan berangkat ke 3 kali, saya 3 ke 4 kali itu saya masuk ke wilayah musuh juga. Saya tidak mau untuk tujuannya untuk memberikan informasi malam untuk jalannya pasukan. Manakala malam saya menggunakan stelet telusup malam, langsung membaca medan, melaporkan untuk pasukan-pasukan jalan nanti untuk pada serangan. Itu kalau malam saya bukan untuk membunuh, tapi saya pada saat malam adalah untuk sebagai intelijen. Oke. Nah, pertanyaan saya, Anda tertembak di bagian mana badan? Maaf, ini sebelah kaki ini. Oh, itu masih bolong ya, masih Ya, kelihatan masih bolong. Nah, katanya Anda mengeluarkan pelurunya pakai gunting kuku. Iya, betul. Ah, yang di situ Pak, yang tadi? Oleh saya sendiri. Karena waktu itu saya akan maju ke arah 300 meter. Dikira saya tidak ada musuh. Saya lebih senang bergerak di medan terbuka. Karena medan terbuka tidak dicurigai. Jadi saya lebih senang, tetapi sangat rahasia. Karena saya memiliki pakaian jili, saya merapat, bergerak. Kadang-kadang dari 5 meter 1 jam saya. Bergerak sangat hati-hati. Ternyata Pada ketembak saat gitu. malam itu, pada saat bergerak teman saya hanya satu, adalah angin. Kalau angin berkencang, saya baru bergerak. Gitu. Ternyata ketembak di sana. Ya, pada saat ketembak, ternyata di depan jarak 300 ada musuh. Wah, itu saya sudah masuk gelingron, sudut mati. Tidak bisa, berbahaya saya. Di situ saya bertahan. Musuh pimpinan sudah saya kunci. Wilayah itu saya kunci dengan tertutup saya. Nah, dari jam 10 mengamati musuh, mengamati saya dikunci. Pimpinan saya ikuti terus, ditersup. Sampai jam 5, nah itulah saya mulai menembak dia gitu. Kenapa? Seorang sniper itu tidak seperti pasukan. Kita sniper itu memerlukan kesabaran, Betul. ketenangan, Karena diam terus nunggu ya. berani, tidak takut, ya percaya diri, tidak panik. Konsentrasi ya Pak ya? Iya, konsentrasi ke situ. Nah, Anda ketembaknya oleh siapa? Oleh musuh, Pak. Pada saat jam 5 dia turun, sebetulnya jam 10 kalau saya tembak kena. Hanya saja mungkin lintasan peluru terdengar arahnya dari saya, pasti saya disiram, dihantam musuh. Maka saya amati bagaimana saya untuk menyelamatkan diri saya, jadi supaya jauh dari pasukan. Pada saat itu mungkin dia akan ke air, saya intai, saya hantam, tumbang, ternyata di bawahnya ada pasukan juga. Jadi letter L, saya dihantam, disiram oleh musuh. Ya, sebetulnya tidak kena, saya tidak kena. Tapi mungkin ada musuh munisi Peluru yang kena kepada kayu, rakus hati saya. Oh. Jadi tidak dalam. Jadi Mantul. tidak Tidak kena dalam. mantul lah. Jadi Tapi peluru yang ngeluarin masuk tuh. sendiri, Pak. Itu jam 5 lebih, Peluru yang masuk itu. masuk ke kaki saya, tidak terasa. Tapi kenapa ini kaki saya basah? Dipegang pelan-pelan, waduh darah. Langsung yang atas itu masuk kelingking saya, wah ini keburu. Saya diam, bertahan. Tidak goyang, kalau goyang kelihatan saya mati. Bertahan 1 jam, air darah mengalir terus. Terus saya kira-kira jam 6, dia mungkin sudah mundur. Dan dia juga kalau saya sendiri mungkin saya disergap. Mungkin perasaan dia ada pasukan TNI, padahal saya sendiri. Pak, saya potong Pak, maaf. Tapi saya dengar bahwa Anda sekarang dana pensiunnya saja kurang. Bagaimana?
Dana pensiunnya kurang, saya baca tadi. Oh, kalau masalah dana pensiun, saya sudah nawaitu. Istilah Islam itu niat. Saya jadi militer, saya tidak akan harapan kaya. Hidup untuk saya dan juga seorang militer tidak akan sengsara. Jadi pandai-pandai istri saya untuk mengatur gaji. Gitu. Oke, dan ini menarik sekali karena Pak Tatang ketika saya baca juga ya dia punya teknik khusus katanya yang mungkin nggak dipakai orang lain. Jadi ketika di medan perang itu beliau menggunakan sepatu dengan hak yang terbalik ya. Jadi haknya itu dibuatnya di depan. Jadi ketika dia jalan dan musuhnya mengintai melihat jejak kakinya, dipikirnya jalannya terbalik. Jadi kalau dia jalan ke sana yang dilihat adalah jejak jalan ke sana. Itu yang Anda gunakan kalau tidak salah ya. Dan Anda tahu tidak kalau Anda masuk ke dalam 13 besar sniper dunia, tahu? Pada saat itu saya tidak tahu, karena saya waktu itu oleh Pak Edi jangankan tahu begitu. Pak Edi mengatakan, saya, kamu dan kamu Ginting, ibu jari saya dengan kalian tidak boleh dikasih tahu. Berarti saya ini misi rahasia. Sampai pulang pun ke istri, saya tidak ngomong apa-apa. Ketembak pun saya nggak ngomong, karena ya itu, misi rahasia belum dicabut oleh Pak Edi Sudrajat. Sekarang sudah ya? Nah, 25 tahun terlalu terbongkar begini ya apa boleh buat. Oke. Tapi yang pasti terima kasih Pak udah membela bangsa dan negara kita. Dan buat Anda jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan meminta dan saya pengen lihat gimana kalau mereka nih ya, apalagi Bribka Dewi dan Brigadir Dara menghadapi anak-anak, kan polisi ya harus dekat dengan masyarakat, ramah ya kan. Kalau ngadepin anak yang ini kayaknya agak susah ramahnya. Mas Dedi waktu itu ramah nggak? Saya waktu mau saya gulung tikernya nggak ada soalnya. Nah, tapi kita lihat selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi sekarang saya punya satu segmen baru di Hitam Putih. Ini kenapa kameranya nggak ke muka gue ngomong. Nah, ada satu segmen baru di Hitam Putih yang sengaja kita buat untuk mengganggu bintang tamu. Untuk mengganggu bintang tamu Ya, karena dan ketika mengganggu host juga. Enggak, karena waktu dia ada di sini ganggu saya, jadi saya merasakan semua bintang tamu diganggu sama orang yang sama. Oh, jadi nggak mau. Iya, biar rasain. Sendiri Iya, ya. inilah dia Hitam Putih ceria. Terima kasih ya, Om Deddy. Kak Gina juga ya. Yang coba. Nggak cocok ya. Aduh, kakak-kakak cantik banget ya kayak aku. Apalagi yang ini. Ih, kenapa sih? Sebenarnya aku tuh cantik loh. Alifa boleh nanya? Boleh. Pertama kali Alifa mau nanya. Kan sekarang tuh udah terkenal di mana-mana tuh. Udah terkenal di Amerika, Italia semua ya. Oh. Karena omongan apa tuh yang disitulah saya terkadang sedih. Oh, saya banget. Sekarang Alifa mau nanya, lebih enak jadi artis atau polisi? Jadi polisi dong. Kenapa? Polisi bisa jadi artis. Nih, Tante Dewi ya, nanti jadi penyanyi. Singlenya udah keluar di YouTube. Hebat. Alifa bisa jadi polisi nggak? Bisa sih. Bisa? Ya. Punya. Nih, Alifa mau nanya sama kakak. Kenapa sih kalau polisi itu kalau yang buat cewek-cewek itu rambutnya harus pendek kayak Alifa gini? Kenapa nggak panjang? Iya, karena kami ini kan polisi berseragam, jadi rambutnya harus pendek, maksimal 2 cm di bawah kerah. Kalau panjang nanti ribet. Ada juga yang polisi poluan rambutnya panjang, itu di reserse, yang tidak menggunakan seragam, yang tugasnya nyamar. Oh, nyamar. Iya. Nyamar gimana? Nyamar apa? Nyamarnya kayak gini deh. Kayak dia mau nyamar ya. Contoh. Alifa penjahat nih. Ya. Penjahat kan? Nah biar nggak Dia ketangkep. penjahatnya ceritanya lagi ngopi nih ya. Iya, Ya kan penjahatnya ngopi Iya. kan? Sih. Nih pura-puranya nih kan. Kak Dewi nih lagi nyamar kan? Tuh. Nyamar. Kopi 1. Oh, boleh.
ini pesanan ibu kopinya. Oke, makasih. Iya. Nah, Kasih ini- gula lagi ini- bu? Hah? Kasih gula lagi nggak? Nggak usah, sudah manis kok. Oh. Ibu dari mana ya? Ibu lagi apa di sini? Saya lagi ngopi. Oh, lagi ngopi ya. Udah sok atau minum dulu kopinya. Diminum nih kan? Iya, minum dong. Glek, 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 glek. Ya. Terus kenapa? Kok nggak ada reaksinya? Kenapa? Diminum nih. Iya, diminum. Habis itu? Ibu dari mana rumahnya? Oh, saya mah dari Itali, deket. Oh, deket banget ya. Deket sana apa Italinya? Itali, ya dekat sini, pasar Mampang. Oh, sebelah kiri gitu. Iya. Kiri belok kiri. Oh, gitu ya. Ibu kerjanya apa? Ya, kerjanya nyopet. Iya. Iya. Ya penjahat nggak bakal jujur kayak gitu. Berarti bukan penjahat. Iya sih, kalau aku sih nggak bisa jahat. Aku bisanya baik. Iya, bagus. Oh iya, Alifa mau nanya. Kak, ini Alifa manggilnya siapa nih? Kakak Dewi aja kali. Kakak Dewi. Sama kakak Dara. Kadar. Udah punya anak atau belum? Sudah. Sudah. Umurnya berapa? Kayak Alifa. Oh, 8. Iya. Oh, namanya siapa? Wahyu Putra Kusuma. Dia lahir di tahun berapa? Aduh. Berapa ya? Kira-kira kalau 2015 kali 8 berapa ya? Ayo. 2015 kali 8, ayo. Oke, langsung aja lanjut ya. Kakak udah punya anak belum? Kakak belum? Udah punya pacar? Sudah. Sudah. Namanya siapa? Ada deh. Ya nggak apa-apa. Kalau polisi itu harus jujur kakak. Ya pokoknya ada deh. Nanti Pakai aja ya. dibisikin ya. Nggak usah malu. Kita tuh jangan malu pokoknya deh. Yang tadi itu loh. Yang mana loh? Lupa lagi. Itu dari data nomor 5. Oh ya, nomor Kasih Om, jangan kamu ngomong Om yang minta. Ingat omongan yang tahun lalu, jangan sakiti anak kecil. Oke, ya. Saya mau nanya lagi. Emang dulu tuh cita-citanya jadi polisi atau enggak sih? Jadi polisi dong. Cita-citanya dulu jadi polisi. Jadi polisi. Kenapa milih polisi daripada kayak pramugari, dokter gitu? Kenapa? Yang pasti polisi bisa jadi dokter, Ya. bisa jadi pramugari, Oke. bisa jadi artis, Oke. jadi penyanyi. Oke, disitulah saya terkadang sedih. Misalnya jadi artis paling wow seperti Hollywood, Agnes Hollywood. Monica, ya Oh. kan? Terus agak tua mau jadi guru, agak tua lagi mau jadi SBY. Nah, yang paling tua Alifa mau jadi polisi. Oh, kenapa ya paling tua? Oh ya, ngomong-ngomong Alifa udah pernah naik mobil patroli polisi belum? Belum, Kenapa? karena nggak sempet sih. Aku belum pernah sih. Di situ saya terkadang merasa sedih. Kakak, ini dulu deh kakak dan tante. Atau kan udah jadi paling terkenal banget nih, Iya. kayak Alifa gitu ya. Udah pernah jumpa fans belum? Di pasar, lagi belanja, shopping, mall gitu, lagi makan. Oh, kalau jumpa fans mah ya pasti. Di setiap kegiatan pasti jumpa fans. Karena kan polisi ngisi setiap kegiatan, ada fungsi lalu lintasnya, ada resersenya, pengaturannya nggak di satu titik saja. Ada di ruas-ruas jalan gitu. Fansnya banyak. Kalau biasanya ngejumpa fans, apa yang dibilang fans gitu? Misalnya, ih cantik banget aslinya Alifa ya, gitu.
Yang jelas kalau mungkin untuk Kak Dewi ya. Kenapa kalau jumpa fans, kenapa dia ngomong atah gitu? Polisinya sekarang mah baik-baik. Oh iya. Oke. Kalau Alifa tuh biasanya tuh ngomong, aduh Alifa kamu cantik banget kayak Katy Perry deh gitu. Kalau kakak? Ya pernah waktu lagi pengaturan lalu lintas ketemu sama masyarakat. Oke. Udah. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Hitam Putih. Acara-acara saya, dia yang teriak-teriakan. Udah udah kelar tadi wawancaranya. Udah. Gimana? Ya seru banget lah ya. Udah jangan ditanya, ini ditanya nggak berhenti dijawabnya. Cukup, Iya. ya. Ada Kak Feni Rose. Kayak duduknya sama-sama aku loh dia. Tuh kan. Kak apa Bagus, tante? pinter. Kak dong Kak Rose ya. Karo. Nah Kak Rose ini kalau datang di Hitam Putih selalu fit. Oh terima kasih. Karena kan saya sama kayak Deddy Kobusya juga kan. Olahraga yang teratur, ya seperti saran Bu Dokter, menjaga pola makan, hidup sehat gitu. Oh, tuh kamu tuh jangan makan. Siapa yang jangan makan? Yang mana? Yang itu biarin yang kecil udah. Emang nggak pernah kecolongan makan makanan kotor? Oh iya, pasti. Karena apalagi kalau tiap pagi ya, kalau nggak minum kopi gitu kayaknya belum bangun rasanya. Kopi, teh, kue-kue yang manis, itu masih suka. Kue muka. Kamu kue bukan sih? Terus yang nggak takut jadi gemuk? Ya dulu iya, tapi sekarang nggak lagi karena saya sudah ganti gula pasir saya dengan Thermolite Diet Sugar. Gitu Pak. Fungsinya dong langsung, fungsinya Iya karena dong. ini rasa beda sama produk lainnya. Jadi rasa manisnya itu enak banget, Jadi sama kayak gula pasir, cuman bebas kalori gitu loh. Jadi rasa manisnya itu cuman di lidah dan nggak diserap sama tubuh gitu. Jadi kalau bedanya sama produk lain ya, kan namanya ibu-ibu kan kalau beli produk itu kan harus dilihat komposisinya apa sih gitu ya. Biasanya produk lain itu tulisannya kan gini, gula jagung. Gitu ya Bu Dokter ya. Padahal sesungguhnya nggak ada tuh kandungan jagungnya nggak ada. Jadi rasa manisnya itu kan biasanya dari zat-zat kimia gitu. Beda kalau Thermolite Diet Sugar ini alami gitu. Karena ini adalah generasi terbaru gula dari tebu alami yang diolah menjadi gula bebas kalori. Oke, terus apa lagi selain rendah kalori? Selain rendah kalori ini juga tahan panas. Jadi bisa buat masakan panas. Kalau bikin kue gitu ya, pakai Thermolite Diet Sugar ini bisa. Kalau produk lain biasanya nggak tahan panas. Jadi begitu kena panas dia rasanya malah jadi pahit gitu loh, nggak manis. Kalau ini enggak ya? Ini enggak. Jadi buat Anda semua nih pokoknya untuk mencegah diabetes gitu ya, untuk menjaga berat badan supaya tetap ideal, atau mungkin buat Anda penderita diabetes tapi masih tetap ingin menikmati rasa manis gitu ya, selain melihat saya, itu sebaiknya ganti gula pasirnya dengan yang sehat dan alami gitu. Karena dan ingat hanya Thermolite Diet Sugar ini yang alami, begitu manis dan sehat. Yuk kita langsung berikan hadiah buat penonton. Kamu mau ikut? Ya, di sini yuk. Kamu kan kayak ini, kamu manis juga kayak Thermolite Diet Sugar gitu ya. Kita mau ada kuis ya, kuis Thermolite Diet Sugar. Ada passwordnya buat Anda pemirsa. Passwordnya adalah kalau saya sebut Thermolite Diet Sugar, passwordnya adalah begitu manis dan sehat. Ya, begitu manis dan sehat. Oke. Gimana? Begitu manis dan gedenya kayak gimana? Lihat saya bacakan pertanyaannya. Sudah ada ini apa belum sih? Harus sih sudah ada. Halo. Sudah ada ya? Halo? Halo? Selamat malam. Halo. Begitu manis dan sehat. Thermolite Diet Sugar, begitu manis dan sehat. Dengan, boleh diulang lagi Pak ya, saya sebut dulu. Thermolite Diet Sugar.
Maksudnya Begitu manis dan sehat. terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa atau Mas siapa? Mas siapa namanya? Dengan Kiki. Kiki, Mas Kiki. Oke, dengar pertanyaannya ya. Pengganti gula terutama bagi penderita diabetes dan yang program diet adalah apakah A. Thermolite Diet Sugar atau B. Baca, kamu yang baca B. Terlalu. Nah, apakah A. Thermolite Diet Sugar atau B. Terlalu? Apa itu? A. Apa itu? Thermolite Yang A. Thermolite Diet Sugar. Mas Kiki ada mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Baik, saya harus menutup acaranya, cuman mungkin ada ini di Twitter saya soalnya udah mulai rame tanya tadi kenapa ada keributan. Di sini ternyata kedengaran keluar gitu ya. Sebenarnya tadi ada sedikit masalah karena Pak Tatang Goswara tadi menadak sesak napas dan jantungnya bermasalah. Jadi kami terpaksa membawa Pak Tatang lari ke rumah sakit di segmen sebelumnya. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa ya. Anda lihat semua. Apapun masalahnya segera ditangani oleh para dokter dan bisa kembali lagi berjuang untuk negara kita. Dan Pak Tatang tadi sempat ke dalam, dia sempat mengatakan sama saya, Mas Dedi maaf nih, jantung saya agak sesek katanya tadi. Tapi saya mau cerita satu hal, dia bilang. Pada saat kaki saya ketembak itu, saya pada saat mau lari saya bingung karena saya takut saya akan dikejar oleh musuh. Dan saya udah siap mati pada saat itu. Tapi sebelum saya siap mati, saya mencabut ikat kepala saya. Lalu saya menaruh foto istri saya dan anak saya di ikat kepala saya yang berwarna merah putih itu. Lalu saya ikatkan di kaki saya yang berdarah-darah tersebut. Yang tertembak untuk menutupi lubang peluru tersebut. Lalu sejak itu saya merangkak jalan dengan bendera yang ada di kaki saya. Dan saya berpikir, kalau sampai mati pun, maka ketika saya mati, darahku harus ada di merah putih. Itu adalah kata-kata Pak Tatang yang tadi terakhir kali saya dengar sebelum beliau mengalami serangan jantung dan kita harus bawa ke rumah sakit. Sekali lagi mohon doanya untuk Pak Tatang, mudah-mudahan beliau segera sehat. Dan saya akan mengambil kata-kata dari Pak Tatang yang luar biasa. Darahku di merah putih. Saya Deddy Corbuzier di Tagina. Inilah.